Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam program Kreativitas Mahasiswa tahun 2020 dengan tema Psikoanalisis featuring Psikolegal Terapi, pencegah residivis bagi anak mantan narapidana di Kelurahan Pampang. Kelurahan Pampang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang termasuk dalam kategori daerah yang rawan dengan kriminalitas bagi masyarakat di Kota Makassar. Faktor-faktor yang menyebabkan mantan narapidana kembali mengulang tindak kejahatannya yaitu karena lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor psikologi yang ditanggung mantan narapidana, misalnya persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana terkadang agak berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi mantan narapidana tentang diri mereka. Mantan narapidana mengalami diskriminasi sosial, sehingga mereka sulit berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan penolakan-penolakan dalam meningkatkan status kedudukan dan melakukan mobilitas vertikal. Psikoanalisis featuring psikolegal terapi memberikan terapi kejiwaan kepada anak mantan narapidana agar mereka dapat melawan label negatif dari lingkungan mereka melalui buku pedoman dan video tutorial pelaksanaan. Kegiatan program 1. Tahap praproduksi. Dilakukan diskusi tim bersama dosen pembimbing via aplikasi Zoom dan WhatsApp. Diskusi tim PKM bersama dosen pembimbing diadakan secara rutin setiap ingin memulai suatu program ataupun untuk kepentingan evaluasi. Kedua, tahap produksi yang terdiri atas 1. Pembuatan buku pedoman. Buku pedoman berisi tentang tata cara pelaksanaan program untuk mitra serta materi tentang pentingnya hukum, etika, dan moral. 2. Video pelaksanaan program. Video pelaksanaan yang diberikan kepada mitra adalah video berisi tutorial pelaksanaan. Video pelaksanaan berfungsi sebagai media yang menuntun mitra untuk melakukan terapi secara mandiri dengan memanfaatkan terapeutik. Psikoanalisis featuring psikolegal terapi terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama adalah metode konvensional. Metode ini berisi pembekalan kepada mitra tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Hal-hal pendukung ini berupa niat untuk mengikuti kegiatan hingga akhir, gadget yang memadai yang dimaksud yang dapat memutar video, dan buku pedoman kegiatan. Langkah kedua adalah metode resistensi yang terdiri dari 3 tahap. Resistensi tahap pertama, pada metode ini mitra akan mendengarkan sebuah materi mengenai hukum, etika, dan moral untuk mengetahui dan mempertegas hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan beserta sanksi hukum dan sanksi sosialnya. Materi ini juga berisi solusi dari kemungkinan masalah-masalah yang akan dihadapi mitra di masa yang akan datang. Resistensi tahap kedua, pada metode ini mitra akan menonton video-video motivasi tentang kehidupan, sikap pantang menyerah, dan melawan label negatif dari lingkungan sekitar. Di akhir video, akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk merenungi makna dan pesan-pesan dari video motivasi tersebut. Resistensi tahap 3, dalam metode ini, mitra diminta untuk menutup matanya, kemudian mendengar renungan dari ahli psikologi via MP3. Renungan ini tentang memaknai kehadiran orang tua, kasih sayang, jasa, serta pengorbanan orang tua. Harapan dan doa orang tua untuk anaknya, pentingnya membalas kasih sayang orang tua dengan cara menjadi pribadi yang baik dan sukses. Langkah ketiga adalah metode transferensi. Pada metode ini, mitra diminta untuk membuat kesimpulan dari semua pelaksanaan program dalam bentuk teks bebas. Kesimpulan ini juga disertai dengan tekad mitra untuk kedepannya, termasuk membangun prinsip hidup, membuat janji kepada diri sendiri, dan menegaskan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Langkah keempat adalah menyerahkan file buku pedoman dan video tutorial kepada mitra via WhatsApp.
Untuk dapat mengimplementasikan program kami, maka kami mengirimkan buku pedoman dan video tutorial kepada mitra. Keberlanjutan program. Keunggulan konsep program kami adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan terapi secara mandiri melalui media video tutorial dan buku pedoman. Melalui pendekatan psikoanalisis yang berfungsi untuk mengobati trauma masa lalu, menerima keberadaan diri sendiri, membangun kepercayaan diri dan prinsip hidup yang positif. Dipercaya mampu mengatasi problematika kejiwaan untuk masalah kehidupan yang dihadapi, bukan hanya masalah kasus kriminalitas tetapi juga permasalahan sosial lainnya. Sehingga kami yakin program ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan dilaksanakan, serta berpotensi untuk menyebar dengan luas karena media yang digunakan adalah media video yang dapat ditonton oleh siapa saja melalui gadget. Kreativitas dan inovasi yang kami tunjukkan adalah dalam proses pengolahan media terapi dari luring menjadi daring, sehingga mitra dapat melaksanakannya dengan mudah tanpa perlu melakukan interaksi dengan pihak pelaksana. Transformasi media ini juga tidak menghilangkan esensi dan tujuan dari program. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pihak penyelenggara kegiatan program kreativitas mahasiswa tahun 2020.